Pada suatu pagi yang cerah di sebuah kota bernama Gaza, Palestina, tepatnya di tahun 150 Hijriah, lahirlah seorang bayi laki-laki yang kelak akan mengubah wajah pemikiran Islam. Bayi itu diberi nama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Sejak kecil ia sudah menunjukkan bakat yang luar biasa dalam ilmu pengetahuan. Ia tumbuh di tengah keluarga yang sederhana, namun berkat kecerdasannya, masa depannya seolah sudah digariskan menjadi seorang ulama besar. Ayahnya, yakni Idris bin Abbas, merupakan seorang yang berilmu dan juga memiliki kewaraan yang tinggi. Dia meninggal dunia ketika Imam Syafi'i masih sangat muda. Kehilangan sang ayah tentunya meninggalkan luka yang mendalam bagi Imam Syafi'i. Namun hal itu tidak menghalangi semangat belajarnya. Imam Syafi'i kecil dibesarkan oleh ibunya yang penuh kasih sayang. Sejak usia 7 tahun, ia sudah mulai belajar menghafal Al-Quran. Dan dalam waktu yang singkat, ia telah berhasil menghafal seluruh Al-Quran. Hal ini merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa bagi seorang anak seusianya. Sejak usia dini, Imam Syafi'i sudah menunjukkan kecerdasannya yang luar biasa. Ketika masih berusia 7 tahun, ibunya memutuskan untuk membawanya ke Mekah agar ia bisa belajar tentang agama Islam secara mendalam. Di Mekah itulah ia tinggal di sebuah lingkungan yang kaya akan ilmu pengetahuan, di mana banyak ulama terkenal bermukim di sana. Di usia yang relatif muda, Imam Syafi'i mulai menghafal Al-Quran. Tentunya, ibunya sangat mendukung semangat belajarnya. Dalam beberapa tahun saja, Imam Syafi'i telah berhasil menghafal seluruh Al-Quran dengan sempurna. Keinginannya untuk mempelajari ilmu lebih dalam tak pernah padam, meskipun ia tahu bahwa dirinya hidup dalam kesulitan ekonomi yang sering melanda. Setiap kali melihat anak-anak seusianya bermain, ia tetap memilih untuk meluangkan waktunya demi belajar. Di antara yang paling berkesan dalam masa kecilnya adalah ketika ia belajar di hadapan seorang ulama terkenal, yaitu Sufyan bin Uyainah. Imam Syafi'i memperlihatkan kecerdasannya dalam berdiskusi tentang hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Para ulama di Mekah pun mulai memuji ketajaman akalnya. Hal ini semakin memotivasinya untuk lebih mendalami ilmu agama. Menginjak masa remaja, Imam Syafi'i mulai menunjukkan bakatnya yang luar biasa dalam ilmu fikih. Ketika usianya menginjak 15 tahun, ia sudah memiliki pemahaman yang mendalam tentang ilmu tafsir, ilmu hadis, dan juga fikih. Kemudian, ia pun memutuskan untuk pergi ke Madinah, kota yang menjadi pusat ilmu fikih pada masa itu, untuk belajar lebih banyak tentang ajaran Islam. Di Madinah itulah Imam Syafi'i bertemu dengan Imam Malik, salah satu imam besar dalam mazhab Maliki. Ia belajar banyak dari Imam Malik yang mengajarkan beliau tentang pentingnya memahami hadis dan konteksnya dalam hukum Islam. Syafi'i sangat tekun belajar, bahkan ia tidak segan-segan untuk menghabiskan waktu berjam-jam di perpustakaan atau berdiskusi dengan para ulama untuk menggali pengetahuan lebih dalam. Imam Syafi'i juga dikenal sangat rajin mencatat apa yang ia pelajari. Setiap kali mendengar sebuah penjelasan, ia akan segera mencatatnya dengan teliti. Sehingga tidak jarang ketika seorang ulama memberikan ceramah atau pengajaran, Syafi'i menjadi yang pertama mencatat setiap kata yang diucapkan. Tak hanya itu,
Beliau juga mulai mengembangkan ide-ide baru dalam memahami hukum Islam. Dan salah satu kontribusi terbesar beliau adalah dalam mengembangkan ilmu usul fikih yang kemudian menjadi dasar dari mazhab Syafi'i. Dengan kemampuan analisis dan pemahaman yang luar biasa, Imam Syafi'i berhasil merumuskan kaidah-kaidah hukum Islam yang banyak digunakan hingga saat ini. Meskipun memiliki kecerdasan yang luar biasa, masa remaja Imam Syafi'i tidaklah mudah. Ia seringkali menghadapi ujian berat dalam hidupnya. Suatu ketika, ia pernah dituduh atas sesuatu yang tidak pernah dilakukannya, yang membuatnya harus mengalami masa-masa sulit. Namun, ketabahan dan kesabarannya dalam menghadapi ujian hidup menjadi contoh yang menginspirasi banyak orang. Dalam perjalanan keilmuan, Imam Syafi'i tidak hanya belajar dari satu mazhab saja. Ia kemudian berkelana ke berbagai tempat seperti Irak, Yaman, dan juga Mesir untuk mempelajari berbagai pendekatan hukum Islam dan berinteraksi dengan ulama besar dari berbagai mazhab. Pada setiap perjalanannya, beliau membawa semangat untuk menyebarkan ilmu dan memberikan pencerahan kepada umat Islam. Pada usia muda, Imam Syafi'i sudah menulis banyak karya besar yang menjadi landasan penting dalam dunia fikih. Salah satu karya yang paling terkenal adalah kitab Al-Um yang berisi tentang pandangan beliau mengenai berbagai hukum Islam. Kitab Al-Um menjadi rujukan utama bagi umat Islam yang ingin mempelajari dan memahami hukum fikih yang benar. Malam itu merupakan malam Jumat terakhir di bulan Rajab, tepatnya tahun 204 Hijriah. Seorang ulama besar Islam telah meninggalkan dunia ini. Menjelang wafatnya, Imam Syafi'i menderita penyakit kronis sampai-sampai darahnya mengalir ketika beliau sedang menaiki kendaraannya. Darah itu berceceran memenuhi celana, kendaraan, dan telapak kakinya. Imam Syafi'i terkena penyakit dan hal ini benar-benar menyiksanya selama hampir 4 tahun lamanya. Beliau menanggung sakit demi istihadnya di Mesir. Dan dalam kondisi demikian, beliau masih bisa menghasilkan ribuan catatan ilmu. Hidup beliau dihabiskan untuk mengajar, meneliti, mengkaji, baik siang maupun malam. Dan hal inilah yang membuat beliau lebih banyak duduk. Pada suatu hari, Yunus bin Abdul A'la membesuknya, kemudian berkata, "Wahai Abu Musa, tolong bacakan untukku setelah ayat 120 dari surat Ali Imran." Kemudian aku membacanya untuknya dengan suara yang lirih. Tatkala aku hendak berdiri, beliau berkata, "Jangan lupakan aku, sesungguhnya aku sedang dalam kondisi payah." Yunus berkata kepada Ar-Rabi yang merupakan murid sekaligus sahabat Imam Syafi'i, "Imam Syafi'i berharap dengan bacaanku tersebut ia dapat bertemu dengan Rasulullah, para sahabatnya, dan orang-orang soleh." Kemudian Ar-Rabi menjenguk Imam Syafi'i dan berkata, "Wahai guru, bagaimana kondisimu sekarang?" Imam Syafi'i menjawab, "Aku merasakan bahwa sudah tiba waktunya meninggalkan dunia dan berpisah dengan saudara-saudaraku. Sungguh, kematianku sudah dekat. Kembali kepada Allah Ta'ala sudah dekat untuk mempertanggungjawabkan
memaafkan amal keburukanku yang kuperbuat selama hidup di dunia." Setelah berkata demikian, Imam Syafi'i kemudian mengarahkan pandangannya ke langit menerawang jauh. Beliau akhirnya menghadap Allah pada malam Jumat setelah maghrib. Jasadnya dimakamkan pada hari Jumat setelah asar, hari terakhir bulan Rajab. Masa kecil dan remaja Imam Syafi'i penuh dengan perjuangan dan tekad yang tak kenal lelah. Dari seorang anak yatim piatu, ia mampu menjadi salah satu tokoh besar dalam sejarah umat Islam. Ia menunjukkan bahwa kesulitan hidup bukanlah penghalang untuk mencapai keunggulan dalam ilmu pengetahuan. Semangatnya untuk terus belajar dan mengembangkan diri meskipun dalam keadaan yang serba terbatas patut untuk dicontoh oleh kita semua. Imam Syafi'i juga mengajarkan kita tentang pentingnya sabar dalam menghadapi cobaan, serta pentingnya mengedepankan ilmu dalam setiap langkah kehidupan. Melalui dedikasinya dalam mempelajari dan mengembangkan ilmu fikih, ia meninggalkan warisan yang sangat berharga bagi umat Islam hingga saat ini. Perjalanan hidup Imam Syafi'i dari masih kecil, remaja, bahkan hingga akhir hayatnya adalah kisah yang penuh inspirasi dan pengajaran. Dari seorang anak yang tumbuh dalam kesulitan, ia berhasil menjadi salah seorang ulama besar yang dikenal hingga ke seluruh penjuru dunia. Semangatnya dalam mencari ilmu dan keteladanannya dalam menjalani hidup memberikan banyak pelajaran bagi umat manusia, terutama dalam menghadapi tantangan hidup dan memperjuangkan kebenaran.